6 fakta hidup di Jepang yang akan membuatmu pengen tinggal di sana. Dari sekian banyak negara di dunia, mungkin hanya beberapa saja yang menarik bagi orang-orang Indonesia, dan Jepang adalah salah satunya. Alasannya banyak, salah satunya misalnya adalah gadis-gadisnya yang cantik itu. Siapa sih yang bisa menolak pesona gadis-gadis negeri Sakura? Bahkan konon katanya, mereka juga sangat respek kepada pria-pria Indonesia. Tentang hidup di Jepang, sudah jelas di sana lebih mahal daripada Indonesia. Namun, hal tersebut bisa diatasi dengan standar gaji Jepang yang lumayan tinggi. Tinggal di Jepang sendiri adalah hal yang mengasyikkan. Suasananya benar-benar nyaman, orang-orangnya ramah, dan banyak hal-hal unik lain yang takkan ada di Indonesia. Nah, seperti apa sih hal-hal unik tentang kehidupan di sana? Simak ulasannya berikut. 1. Standar orang kaya Jepang bukanlah mobil. Bagi orang Indonesia punya mobil identik dengan kaya dan sukses. Bisa punya kendaraan pribadi pastilah sudah makmur. Tapi, di Jepang tidak berlaku hal yang sama. Percaya atau tidak, ketika seseorang memiliki mobil, maka julukan deso langsung tersemat. Orang Jepang sangat memperhitungkan efisiensi. Punya mobil akan membuat biaya makin membengkak. Entah perawatan sampai parkir yang mahal. Makanya, hanya orang-orang tidak cerdas yang maksa pengen punya mobil di sana. Mobil sendiri kebanyakan hanya dimiliki orang-orang desa. Mereka mayoritas petani yang butuh akomodasi untuk menjual hasil pertaniannya. Jadi, ingat sekali lagi, di Jepang orang kaya yang punya mobil justru deso. 2. Di Jepang kita bisa tidur dengan gadis cantik. Tidur dengan wanita asing di Indonesia adalah hal yang ilegal, dan sangat tidak mungkin terjadi. Tapi, di Jepang tidak demikian. Di sana kita bebas melakukan ini, bahkan ada pihak tertentu yang menyediakan fasilitas ini. Kafe tidur di Jepang. Misalnya, sebuah toko di Tokyo yang menyediakan kamar-kamar dengan layanan tidur bersama gadis. Ya, seperti namanya, di sini kita bisa tidur begitu saja dengan gadis yang diinginkan. Tapi, hanya tidur loh ya, tidak boleh lebih dari itu. Tentu saja untuk ini ada biayanya. Tak masalah, siapa tahu lewat sini bisa dapatkan jodoh. 3. Hotel cinta yang bisa disewa per jam. Di Jepang hal-hal yang nyerempet-nyerempet mesum agak sedikit diperbolehkan meskipun secara umum tetap ilegal. Buktinya adalah industri film-film dewasa Jepang yang justru menyumbang banyak devisa. Tak cuma itu, negara ini juga terkesan melegalkan hubungan intim di luar nikah. Hotel cinta. Buktinya adalah bertebarannya hotel cinta yang konon memang khusus memfasilitasi pasangan yang ingin punya momen pribadi. Hotel cinta di sini bisa disewa per jam dan rata-rata bentuknya sangat bagus. Bahkan kadang ada pula paket lengkap yang ditambahkan alat-alat tempurnya sekalian. 4. Ketiduran pas kerja justru diapresiasi. Di Jepang, ketika seseorang tertidur saat kerja ia tidak akan kena marah atasan. Justru sebaliknya, mereka akan diapresiasi. Alasannya sebenarnya masuk akal. Bagi orang Jepang, alasan kenapa mereka bisa tertidur saat jam kerja biasanya dikarenakan overtime alias lembur panjang. Jadi, ketika mereka tertidur ya sudah dibiarkan, bahkan kadang diberi selimut. Tidur pas kerja. Di Indonesia tidak demikian. Seseorang yang tidur di jam kerja pasti bakal kena marah Pak Bos, bahkan bisa-bisa kena SP1. 5. Di Jepang kita mungkin saja langsung kaya tanpa kerja. Ini sama sekali bukan membual tapi benar-benar nyata. Di Jepang seseorang mungkin saja tiba-tiba bisa langsung jadi direktur atau pemilik perusahaan.
Alasannya sebenarnya mengacu pada kebiasaan adopsi orang Jepang yang unik. Di sana, mayoritas adopsi adalah pria dengan rentang umur mulai 20 sampai 30 tahunan, bukan malah bayi atau anak-anak. Adopsi di Jepang. Biasanya yang melakukan adopsi ini adalah orang-orang kaya yang tidak punya anak laki-laki dan tujuannya untuk meneruskan bisnis. Hampir sekitar 98% adopsi yang dilakukan adalah dengan tujuan ini. Uniknya sistem adopsi tersebut juga terkait dengan angka kelahiran bayi yang sangat rendah di Jepang. 6. Nikmati festival tabu tapi seru. Tidak ada satupun tempat di dunia ini di mana kita bisa menikmati hal tabu secara puas selain Jepang. Ya, yang kita bicarakan ini adalah Kanamara Matsuri alias Festival Alat Kelamin Pria. Disebut demikian karena semua ornamen festival ini syarat dengan alat reproduksi itu. Kanamara Matsuri. Meskipun kesannya buruk, tapi festival ini ditujukan agar orang-orang yang merayakannya diberkahi kesuburan dan langgeng dalam hubungannya. Inilah hal-hal menyenangkan yang ada di Jepang dan pasti bikin orang-orang kepingin tinggal di sana. Kalau kalian suka video ini silahkan tekan tombol subscribe ya teman-teman, terima kasih.